Ya, sudah terlihat dependent and independent clause? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, sir. Saya akan using apa ini slideshow ya. Ya, adik-adik, di dalam bahasa apapun ada namanya kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, hari ini kita belajar mengenai apa sih klausa, what is the clause, and what is the difference between phrase and clause. Nah, di sini sudah saya buatkan sedikit penjelasan mengenai frasa dan klausa. Nah, tebak dulu adik-adik, ketika saya sebutkan saya dan kamu, itu klausa atau frasa ya? Kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia. Coba tebak dulu. According to you, kalau saya sebutkan you and I, kamu dan saya, kamu dan aku, itu frasa atau klausa? Klausa, karena ada objek dan subjek, juga ada predikatnya. Predikatnya yang mana di situ? Enggak ada. Saya dan. Oh, nggak ada ya? Saya dan kamu itu kan satu posisi. Ya. Oh, Saya dan kamu. ya. Berarti Oke. frasa ya? Berarti frasa. Oke. Makan dan minum, frasa atau klausa? Berarti frasa. Frasa, masih frasa. Kalau saya bilang dia yang mencintaimu, Klausa. Karena ada mau. karena ada subjek dan predikat, ada objek, pelaku, predikat. ada pelaku dan ada kata kerjanya. Nah, dari situ kalian sudah paham what is the difference between phrase and clause. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Klausa adalah sekelompok kata yang disusun menjadi sebuah kalimat dan mengandung subjek dan verb. Jadi, at least dalam klausa itu pasti ada subjek dan verb. Meskipun klausa itu nanti ada terbagi dua, itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang dependent clause, ada yang independent. Kalau namanya juga independent artinya merdeka, berdiri sendiri. Kalau dependent bergantung, ya. Oke. Nah, di sini kita melihat dulu contoh klausa I drink apple juice, she went to the zoo, I will be, you have. Nah, seperti tadi keterangannya ada subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. At least. Meskipun ini kalimatnya belum lengkap, makanya belum disebut kalimat, ya. Lihat di sini, I will be. Ini kan saya akan menjadi. Menjadi apa? Masih jadi pertanyaan. You have, kamu punya. Punya apa? Gitu ya. Oke. Nah, di antara 4 contoh ini sebenarnya kalian sudah bisa melihat yang mana klausa yang dependen, yang mana independen. Saya ulangi. Dependen adalah klausa yang masih bergantung ke kalimat utama. Ya, ketika kamu mendengarkan kalimat, contohnya sebelum saya pergi. Maksudnya apa sih sebelum saya pergi? Masih ada pertanyaan. Pasti itu disebut dengan dependen yang masih bergantung. Tapi kalau kamu bilang, saya sudah sarapan pagi sebelum saya pergi. Itu sudah complete. Mana di situ kalimat utamanya, saya sudah sarapan. Sedangkan sebelum saya pergi itu yang disebut dengan klausa yang bergantung atau dependent clause. Oke. Nah, jadi adik-adik, jadi jika kelompok kata tersebut digabungkan atau disusun, ya, dan memiliki makna, namun tidak memiliki subjek dan verb, itu disebut dengan frasa, ya. Saya dan kamu, tidak ada di situ kata kerja, hanya pelaku saya dan kamu, ya. Tapi sudah kumpulan kata kan, ada 3 di situ, saya dan kamu, ada 3 kata. Tapi masih disebut frasa karena tidak ada di situ predikat atau kata kerja. Ya. Oke, frasa merupakan potongan kalimat yang tidak memiliki subjek atau tidak memiliki verb. Ya. Contoh frasa itu good afternoon, happy birthday, on the table, ya, dan lain-lain. Oke, adik-adik dari sini kalian bisa bedakan what is phrase and what is clause. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita fokus membedakan apa bedanya dependent clause and independent clause, ya. Klausa dapat dibagi menjadi 2, independent clause and dependent clause. Pembagian ini berdasarkan ketergantungan dari kalimat tersebut.
Independent clause bisa dikatakan sebagai kalimat yang berdiri sendiri, ya, namanya juga independent. Kalau hari kemerdekaan kita terjemahkan Independence Day. Jadi independent artinya tidak lagi tergantung kepada orang lain. Artinya klausa ini sudah bisa berdiri sendiri dan bisa disebut kalimat yang sempurna. Sedangkan dependent clause bukan disebut kalimat sempurna, disebut kalimat tapi masih bergantung ke kalimat utama, ya. Oke, ada dua contoh saya sebutkan di sini sebelum kita bagi kedua bagian dependent and independent. Coba perhatikan kalimat pertama. Before Susan went to the store, she had prepared some meal for his family. Ya, for her family. Di sini kalau kita buat kita pisah kalimat ini ya. Before Susan went to the store, then she had prepared some meal for her family. Di sini saya sudah buatkan dependent berarti before Susan went to the store. Coba artikan kalimatnya. Sebelum Susan pergi ke toko. Ya. Tidak ada arti yang sempurna di situ, masih bergantung, ya. Kalimat utamanya adalah dia telah mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Itu sudah ada arti lengkap, makanya disebut dengan independent. Jadi, before Susan went to the store ini ada maknanya ketika sudah digabungkan dengan kalimat utamanya. Jadi, kita bisa satukan dua kalimat ini menjadi sebelum Susan pergi ke toko, dia sudah mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Oke, dalam bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Alright. Yang kedua, when Sammy is hungry, he asks for money to his mother. Jadi when Sammy is hungry, kalau kita terjemahkan ketika Sammy lapar. Artinya apa sih? Oke. Kalau masih ada pertanyaan, berarti itu disebut dependent. Coba kita terjemahkan kalimat ini. Dia meminta uang kepada ibunya. Ya, that's correct. Ya, berarti sudah punya full meaning di situ. Makanya kita sebut dengan independent clause. Ya, kalau kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu, when Sammy is hungry, he asks for money to his mother. Kita lanjut. Nah, independent clause tadi sudah saya buatkan contohnya. Kita lebih detail tahu ya di sini ada keterangannya. Kalimat independent clause dalam bahasa Inggris merupakan satu kalimat yang mengungkapkan gagasan yang utuh. Ingat ya, gagasan yang utuh. Atau dapat dipahami tanpa kalimat pendukung. Contoh kalimat independent clause. My father gave me a book. Ya, di sini sudah jelas ayah saya memberikanku sebuah buku. Sudah jelas, tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Kalimat kedua, they haven't changed much. Ya, mereka belum berubah banyak. Ya, sudah. Ya, I have to eat apple every day. Saya harus makan buah apel setiap hari. Sudah. Jadi jelas di sini bahwasanya independent clause berdiri sendiri dan maknanya utuh. Coba kita bandingkan dengan yang dependent clause. Di sini dijelaskan dependent clause tidak mengungkapkan suatu gagasan secara utuh, artinya bergantung kepada kalimat yang lain. Sehingga ya akan membuat pembaca atau pendengar membutuhkan kalimat lain yang menjadi informasi utama. Coba kamu dengarkan kalimat-kalimat ini atau klausa-klausa ini. Pasti kamu sebagai orang yang sudah paham bahasa, pasti nanti ada pertanyaan di kepala kamu. Coba saya terjemahkan ya ini. Ketika saya kecil, sejak waktu kami bertemu, sebelum kamu pergi, kalau saya punya uang yang cukup, karena saya tidak datang. Ya, kalau kalian sudah pintar menurut saya, mahasiswa harus paham menganalisis kalimat pun nanti kalian perlu di saat membuat skripsi ya. Jadi ketika kamu mendengarkan kalimat-kalimat ini, ya saya paham kalian pasti masih bertanya, oh kalimatnya nih nggak lengkap. Nah ketika kamu mendengarkan sebuah pernyataan dan itu tidak lengkap maknanya, bisa dipastikan itu disebut dengan klausa dependent yang bergantung pada kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat di atas tidak bisa berdiri sendiri karena masih belum jelas apa gagasan utamanya. Maka dari itu, dependent clause harus berdampingan dengan independent clause agar dapat berfungsi. Nah, selanjutnya, gabungan dari independent dan dependent clause akan menjadi kalimat lengkap yang dikenal dengan complex sentence. Ya.
Di SMA pasti waktu itu kalian sudah mempelajari jenis-jenis kalimat. Ada kalimat sederhana, kalimat majemuk, majemuk bertingkat. Nah, jadi kalau kalimat mempunyai independent clause, dependent clause dan independent clause, disebutlah kalimat itu menjadi kalimat yang kompleks. Oke. Nah, jadi ada 3 jenis dependent clause adik-adik. Jadi klausa yang masih bergantung tadi itu biasanya berfungsi sebagai noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Ya. Oke, jadi klausa yang bergantung tadi masih bisa dibagi 3. Ada yang disebut dengan noun clause, ada yang disebut dengan adjective clause, ada yang disebut dengan adverb clause. Oke, 3 materi ini nanti kalian temukan di Bahasa Inggris Business 2 atau Bahasa Inggris Business 2 dan Bahasa Inggris 2 semester depan. Ya. Saya jelaskan sedikit. Yang disebut dengan noun clause adalah klausa yang fungsinya sebagai kata benda. Bisa nanti berfungsi sebagai subjek dan bisa berfungsi sebagai objek dari kalimat tersebut. Lihat di kalimat ini, she can do whatever she wants. Ya, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi, whatever she wants ini berfungsi sebagai objeknya do. Dia bisa melakukan apa? Nah, melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan ini kan klausa. Klausa yang berfungsi sebagai noun dan noun itu posisinya di sini sebagai objek. Kalimat kedua, the horse that my father ride on is so fast. Ya, kuda yang ditunggangi ayah saya itu sangat cepat. That my father ride on ini adalah keterangan dari the horse. Makanya kalau saya bilang adjektif adalah ciri-ciri sebuah benda, bendanya adalah kuda. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kuda yang mana? Yang ditunggangi oleh ayah saya. Kalimat utamanya di sini adalah kuda itu sangat cepat. Kuda yang mana? Kuda yang ditunggangi oleh ayah saya. Nah, jadi adik-adik nanti kalian akan memahami juga bahwasanya klausa kata sifat itu berfungsi sebagai kata sifat, ya. Kata sifat ya pasti menjelaskan benda. Sedangkan tadi yang di atas ini noun ya, berfungsi sebagai objek. Oke. Kalimat ketiga, his sister used to scare him when they were kids, ya. Kakak perempuannya biasanya menakut-nakuti dia ketika mereka kecil. Nah, ketika mereka kecil ini disebut dengan adverb clause. Klausa yang berfungsi untuk menjadi kata keterangan waktu atau menjadi keterangan waktu di kalimat tersebut. Ya, kakak perempuannya selalu ya menakut-nakuti dia. Kapan? When they were kids. Ketika mereka masih kecil. Nah, saya jelaskan sedikit bahwasanya noun clause, adjective clause, dan adverb clause adalah bagian dari dependent clause. Oke. Nah, Anda di sini exercise, adik-adik. Ini kalian kerjakan di rumah, ada 10. Yang saya minta di sini adalah instruction-nya adalah determine whether the underlined word groups are dependent clause or independent clause or a clause. Or not a clause. Artinya, di kalimat yang 10 ini ada kata-kata yang digarisbawahi. Tentukan apakah yang digarisbawahi itu klausa yang dependent atau independent atau dia bukan klausa. Yang bukan klausa tadi apakah dia kata atau hanya frasa. Gitu ya. Nah, nanti file ini akan saya berikan kepada ketua kelasnya, Raka. Raka nanti akan memberikan kepada kalian semua. So, that's only my explanation about our topic for today. So please, yeah, read at home, you read this file, and if you have any question, maybe next week in on-site meeting, you will deliver a question directly in the classroom. Yeah. So I will stop my share. Please open your camera, and I want to check your presence first.